Dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau KDM, menjadi perbincangan hangat setelah ia memberikan deposito 50 juta rupiah kepada anak korban tewas dalam kasus dugaan pencurian ayam di Bali. Sementara, anak Satpam Waduk Jatiluhur yang gugur saat bertugas menerima 25 juta rupiah. Untuk Pak KDM, mohon maaf Pak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Mama hanya ingin bertanya Pak. Kenapa Kesya mendapatkan uang santunan 50 juta Pak? Yang ayahnya pencuri ayam dan ayahnya adalah residivis Pak. Sementara Pam ini Pak, dia hanya mendapatkan 25 juta. Pansos. Apa sekarang sedang ngomongin perbedaan bantuan pada korban pembunuhan security. Langsung dapat respon guys ya dari Kang Deddy Mulyadi tuh. Oke, nanti kita akan bahas semuanya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi video reaksi dan video viral Indonesia dan juga updatean terbaru datang lagi dari Kang Deddy Mulyadi guys. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu sehat, berkah rezekinya, bahagia dunia akhirat, makin cantik, bahenol, bohai dan semok guys. Aduh, doain gitu terus ya, gak apa-apa, yang penting sehat guys ya. Oke, kali ini guys ya, ada sebuah tawaran nih sebelum kita bahas topik menarik kita ya, yaitu mengenai kaos Kang Deddy. Nah, buat teman-teman yang ingin punya kaos Kang Deddy Mulyadi, langsung aja ya, linknya sudah saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Atau kalau ada etalase atau keranjang nih, langsung klik aja kalau udah nonton kontennya hingga selesai nanti. Nah, ada perbincangan hangat nih, ada topik hangat guys ya, yang menjadi perbincangan hangat oleh warga plus 62 mengenai bantuan yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ada yang nyinyir gitu ya, ada yang numpang pansos. Nah, biasanya yang kayak gini-gini nih, bisanya cuma numpang pansos ya, numpang eksis doang. Intinya adalah mempermasalahkan perbedaan nominal bantuan KDM yang diberikan kepada anak dari seorang pencuri ayam ya. Pencuri ayam yang hingga tewas karena di Bali itu besarnya kalau nggak keliru 30 jutaan ya. Sedangkan anak yang ditinggal oleh seorang ayah yaitu yang bertugas sebagai satpam lalu dihabisi oleh beberapa kelompok pemuda, ini cuma diberikan bantuan sebesar 25 jutaan. Nah, ini yang dijadikan permasalahan nih guys ya. Nyinyir nih. Biasanya orang-orang nyinyir yang kayak gini nih, mereka itu nggak pernah ngasih bantuan guys ya. Biasanya cuma nyinyirin doang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya untuk informasi ini guys ya. Langsung aja kita simak untuk informasi dan video yang pertama berikut ini. Warga Jabar bareng nih sama pimpinan Jawa Timur. Nyekrop. Nah, ini Bu nih ngundang ke saya untuk berkunjung ke BBIB, Balai Besar Inseminasi Buatan. Oh iya, karena Jatim ini sapi-sapinya gede-gede. Saya ternak sapi sebagian juga beli benihnya dari Jatim. Bahkan ada sekarang jenis Wagyu. Wagyu ya? Wagyu ada. Mahal harga dagingnya, Bu. Ya, itu. Ada 6.000 straw. Jadi kalau mau beternak bisa sampai 6.000. Oh iya. Wagyu. Selain Wagyu Ya. apalagi yang diunggulkan? Ada Blue Belgian. Oh, Blue. Belgian ya, yang belang-belang. Ya, Yang ada belang-belang. yang hitam mulus gitu. Nah. Itu double muscle. Tapi itu agak pendek ya? agak pendek tapi panjang. Panjang. Ya, nanti mudah-mudahan bisa melihat perkembangan peternakan di Jawa Timur dan bisa pengembangan di Jawa Barat. bisa IB-nya dibawa ke Jawa Barat. Oh iya, sangat bisa. Ya, Sangat bisa. nanti betina-betina Jabar kita hamilin sama sperma dari Jawa Timur. Ya, Bu. Pokoknya mari kita bangun swasembada daging, bisa. Kita Iya. bersama-sama bisa. Terima kasih, saya bertemu dengan gubernur senior, menteri senior. Waduh. Sudah segala jabatan Pokoknya sudah dilewati sukses semua. dan ketua muslimat NU pada zamannya paling terkenal dan jamaahnya paling banyak. Terima kasih, Bu. Guys, perlu digarisbawahi ya, betina-betina Jabar. Mungkin maksud Kang Deddy betina-betina sapi ya, sapi-sapi betina aja. Mau diambilin sama spermanya dari Jawa Timur. Saking semangatnya Kang Deddy Mulyadi.
Tapi saya setuju Kang Deddy Mulyadi datang ke Jatim ya. Saya kan warga Jatim nih, situ Bondo. Nah, kalau misalnya benar-benar datang, tolong Pak ya kasih informasi terlebih dahulu Pak, biar saya siap-siap Pak. Soalnya kalau misalnya dari situ Bondo itu ke daerah Surabaya ya, itu ya memakan kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jaman lah. Kalau nggak dikasih kabar duluan, takutnya malah saya telat. Pasti datang nanti kalau Kang Deddy Mulyadi datang ke Jawa Timur. Oke, perbincangan nih dengan gubernurku ya, Bu Hovifah. Bahkan tapi yang bikin saya lucu ini ada beberapa komentar guys ya. Pak, pindah yuk ke Jatim katanya. Ini seluruh jajaran hadir lengkap dalam upaya menjamin agar rumah-rumah yang atapnya seng segera diganti genteng. Ini seluruh jajaran. Singkat jelas padat. Soalnya sama orang-orang petinggi-petinggi yang berurusan dengan hukum nih guys. Kapolri, ada juga Jenderal TNI ya, ada Pak Jaksa Agung. Wow, ya lengkap di sini guys ya. Kang Deddy Mulyadi satu meja dengan beliau. Wah. Oke, nah ini kebetulan ada sebuah survei ya yang viral guys. Nah, ini survei mengenai Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini dia. Elektabilitas calon presiden 2029. Ini surveinya Juli 2026 ya. Berarti di bulan ini guys. Nah nih, yang pertama ternyata yang menjadi rajanya, yang memimpin posisi pertama adalah Kang Deddy dengan nilai atau surveinya itu 35% elektabilitasnya. Kalau yang kedua urutannya itu Bapak Prabowo, yang tiga Anies, tapi jauh ya. Meskipun ada di urutan ketiga, Anies ini jauh 8,26% ke 35 kan jauh banget guys. Selanjutnya ada Mas Gibran ya, ada siapa nih, ada AHY ya, ada si Ganjar, ada Pak Mahfud MD. Nah gimana nih teman-teman, lagi-lagi melejit guys ya. Wih, selisihnya beda banget ya, jauh banget. Gimana nih ya, kalau teman-teman udah siap kan, udah siap memajukan Kang Deddy di RI1S, tapi jangan keburu, soalnya Kang Deddy Mulyadinya masih belum mikir ke arah itu ya. Tapi kawal aja lah guys ya, kita doakan yang terbaik aja buat Kang Deddy Mulyadi. Dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM menjadi perbincangan hangat setelah ia memberikan deposito 50 juta rupiah kepada anak korban tewas dalam kasus dugaan pencurian ayam di Bali. Sementara anak Satpam Waduk Jatiluhur yang gugur saat bertugas menerima 25 juta rupiah. Perbedaan nominal ini memicu kritik dan tudingan pilih kasih di media sosial. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap dari KDM? Nyinyir lagi. Yang tukang nyinyir biasanya nggak pernah ngasih bantuan apa-apa ya. Biasanya cuma ngoceh doang di medsos. Ini mempermasalahkan soal bantuan Kang Deddy Mulyadi ke anak pencuri ayam di Bali ya, yang viral beberapa waktu yang lalu, ini dikasihnya sekitar 30 jutaan. Sedangkan anak ya dari korban pembunuhan yaitu Satpam di Jatiluhur ini cuma dapatnya sekitar 20 sampai 25 jutaan. Pilih kasih katanya guys ya. Ini salah satunya mama ini nih yang lagi viral nih, yang numpang pansos nih guys ya. Untuk Pak KDM, mohon maaf Pak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Mama hanya ingin bertanya Pak, kenapa Kesya mendapatkan uang santunan 50 juta Pak, yang ayahnya pencuri ayam dan ayahnya adalah residivis Pak. Anak Satpam ini Pak, dia hanya mendapatkan 25 juta Pak, yang seharusnya dia mendapatkan 50 juta dan Kesya mendapatkan 25 juta Pak. Tapi ini terbalik. Ini terbalik. Ini yang lagi viral. Jadi sorry saya ralat barusan ya. Kalau untuk anak yang di Bali itu dapatnya sekitar 50 juta, sedangkan anak Satpam itu 25 juta. Nah, tapi saya paling nggak suka ini dengan narasi atau teksnya nih, anak maling, terus anak Satpam, jangan gitulah ya. Mau bagaimanapun latar belakang orang tuanya, anak nggak tahu apa-apa guys ya. Jadi tolong jangan bikin narasi seperti itu. Saya paling nggak suka kalau berurusan dengan anak-anak seolah-olah dicap buruk seperti itu gitu ya. Sama aja kok ya, mau anaknya siapa, anak-anak itu nggak tahu apa-apa, oke? Dan soal pilih kasihnya Kang Deddy Mulyadi ya, ini kalau menurut saya ibu ini yang sampai nangis nggak tahu soal rezeki lah intinya ya. Terus yang dapat itu nggak mempermasalahkan, yang dapat itu
kedua anak ini atau keluarganya biasa-biasa saja gitu ya. Intinya nggak sampai mengeluh, nggak ada yang sampai iri dan lain sebagainya. Nah, Anda itu siapanya kok sampai menangis gitu ya. Ya ampun, lebay banget, Bu. Sedang apa sekarang? Sedang ngomongin perbedaan bantuan pada korban pembunuhan, security, dan korban pengeroyokan pencuri ayam di Bali ya. Saya dianggap membeda-bedakan ya. Ayo. Saya perjalanan ke Batang, kebetulan ada acara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Perlu saya jelaskan ya, bahwa waktu itu saya tidak menyerahkan uang, berbeda dengan yang di Bali karena ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, bahwa saya paham almarhum itu ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan pada pihak lain, sehingga saya memilih untuk menyelesaikan kewajiban pada pihak lain dibanding menyerahkan uang tunai semuanya ke keluarga korban. Yang kedua, saya berfokus untuk pendidikan anaknya ke depan. Yang besar itu berfokus diselesaikan sekolah SMK-nya dan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan di sekitar rumah, sehingga bisa menjamin kehidupan ibu dan adiknya. Yang kedua, adik kecil yang masih sekolah SD itu dijadikan anak asuh saya untuk menempuh pendidikan hingga dewasa nanti sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, almarhum ini merupakan anggota security yang memiliki asuransi ketenaga kerjaan dan mendapat hak asuransi ketenaga kerjaan sebesar 418 juta rupiah. Sehingga keluarga almarhum sebenarnya memiliki keuangan yang cukup. Yang harus dipikirkan adalah masa depannya. Karena berapapun uang yang diperoleh hari ini, kalau penggunaannya tidak tepat, pada akhirnya ke depan akan mengalami kesulitan. Semoga kita semua sama-sama berfokus menjadi orang yang peduli pada sesama. Terima kasih. Kalau perbedaan pemberian tunai yang saya berikan. Ayo yang pansos ya. Ayo, udah jelas kan? Kang Deddy Mulyadi orangnya cerdas guys, oke. Jadi dia pasti sudah memiliki sebuah pemikiran yang matang gitu ya. Bukan membeda-bedakan, udah jelas dijelasin tuh barusan, oke. Mau diulang lagi, saya males sebenarnya. Jadi intinya seperti itu ya. Apa yang disampaikan oleh Kang Deddy, anak dari satpam itu sebenarnya uangnya udah cukup. Dapat asuransi gede loh ya, hampir setengah wih keren kan, asuransi dari tempat ia bekerja. Terus Kang Deddy Mulyadi juga membantu menyelesaikan ya tanggungan-tanggungan almarhum satpam tersebut ke orang lain. Ya bisa jadi mungkin berupa utang piutang dan lain sebagainya, karena dalam hukum Islam itu memang wajib ya, diwajibkan. Nah itu dibantu, itu yang gak dilihat oleh Anda ibu yang barusan sampai nangis ya. Kalau dikumpulin mungkin semuanya juga bisa 50 jutaan juga, sama dengan bantuan yang diberikan oleh Kang Deddy kepada anak pencuri ayam itu yang ada di Bali. Ya kan, jadi intinya banyak-banyak bersyukur lah. Ya sekali lagi, lagian Anda itu siapa gitu loh. Kok Anda yang riwe gitu ya, yang Anda yang ngoceh gitu kawan. Padahal yang dikasih alhamdulillah terima-terima saja gitu ya. Ya ampun, netizen numpang nyinyir, numpang eksis taunya, tapi nggak bisa ngasih bantuan apa-apa. Aduh.
Oke kawan, itulah informasi dan video reaksi dari saya. Teman-teman jangan lupa untuk berikan saran atau juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar. Sekarang juga bantu share sebanyak-banyaknya dan klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan ketika saya mengupdate informasi terbaru soal Kang Deddy Mulyadi dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.